Halo sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini admin akan melanjutkan lagi alur cerita Battle Through the Heavens chapter terbaru. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita gas ke alurnya. Hal ini membuat mereka kesulitan dan hampir semua prajurit mereka di seberang bintang tewas dalam pertempuran. Tapi pada saat ini, semuanya telah musnah. Itu bahkan menghancurkan armor dewa palsu miliknya. Lalu sesaat kemudian, beberapa tokoh pun datang dengan seorang pria yang diikat. Ayah, inilah kepemimpinan mereka. Jika masih ada sedikit yang kurang patuh, maka akan dibunuh. Xiao Yueli memegangnya dengan satu tangan dan seperti ayam di tangannya. Lalu sambil berjalan, Xiao Yueli akan menampar atau menendangnya dari waktu ke waktu. Kamu bisa membunuhku? Tapi kamu tidak boleh menghinaku. Ketika suara itu jatuh, belati itu menembus perutnya. Jangan bunuh aku, saya akan mengatakan apa saja. Dia tidak bisa mati, karena dia abadi. Meski menikamnya dengan beberapa pedang lagi, Xiao Yueli berkata dengan dingin. Manusia itu terlihat kesakitan, kali ini ia tidak hanya mencapai pelat besi, dan yang dia tendang adalah pelat besi berduri. Kemudian mendekati pria itu. Telapak tangannya langsung menekan roh surgawinya, sehingga sekarang ia dapat mencari jiwa, tidak perlu bicara omong kosong. Jangan, kumohon jangan cari jiwaku, pria itu mendesis dan memohon belas kasihan. Ekspresi Xiaoyan pun acuh tak acuh dan terus mencari jiwa. Tepat ketika dia sedang mencari ingatannya, tiba-tiba tubuh pria itu mulai membesar dengan cepat. Ini akan menghancurkan dirinya sendiri, maka segera pergi. Xiaoyan pun menangkap pria itu, lalu menginjak guntur yang ekstrem, terbang menuju bintang dengan kecepatan yang sangat cepat. Jika keabadian dewa meledak, dan kekuatannya terbukti dengan sendirinya. Namun tampaknya penghancuran diri tidak berada dalam kendali manusia itu sendiri, lalu tubuhnya menggembung seperti bola karet, tapi matanya dipenuhi keinginan untuk hidup, dan dia tidak ingin mati. Kemudian melemparkannya ke dalam ketiadaan, saat ini tinggal menghitung waktu. Tetapi dia sendiri tidak bisa menghindarinya. Kemudian terjadilah sebuah peledakan, penghancuran diri ilahi yang abadi, mengakibatkan daerah sekitarnya dipenuhi petir emas. Lalu ketiadaan bergetar, bahkan membuat bintang-bintang bergetar, dan terlihat kekuatannya luar biasa. Xiao Yueli terlihat cemas ketika melihat raksasa setinggi beberapa ribu kaki itu meledak dengan cipratan darah dan daging. Namun dalam sekejap, tubuh fisik itu akan pulih sepenuhnya, lalu sosok raksasa itu menghilang di tengah kilat emas, dan dia berubah menjadi sosok langsing Xiaoyan lagi. Taixu sungguh kejam, kekalahan tidak berarti, dan mencari jiwa tidak akan pernah berhasil. Suatu ketika Anda bertemu dengan seorang pemburu jiwa sama seperti prajurit Taixu, maka itu juga akan meledak secara langsung. Saya ingin memperoleh informasi Taixu dengan cara ini. Xiaoyan tidak menyangka Taixu begitu kejam terhadap rakyatnya sendiri. Namun jika informasi diperoleh melalui pertanyaan, Xiaoyan juga tidak berani mempercayainya dengan mudah. Sebarkan pasukan, kumpulkan kapan saja saat diperlukan, dan jika Anda bertemu Taixu selama periode ini, bertindaklah sesuai dengan porsi, maka jika Anda bisa langsung menghapusnya, jangan ditahan-tahan. Xiaoyan pun memberitahu timnya Sekarang kita telah memasuki Nihilitium Timur, kemudian taktik yang sudah ada juga bisa diterapkan. Jadi mulai sekarang, Taixu tidak mengadopsi strategi pengiriman seluruh pasukan, cukuplah untuk mengatakannya. Saat ini ada kekuatan dalam kekosongan Dongyun yang menghalangi Taixu sedemikian rupa, sehingga saya tidak berani terlalu sombong. Itu sebabnya kami terus melakukan invasi dengan cara ini, yaitu sebuah tim yang terdiri dari 50.000 orang. Akhirnya mereka dibagi menjadi beberapa tim yang terdiri dari 100 orang dan menyebar ke seluruh penjuru. Perang seperti itu, informasi sangatlah penting. Xiaoyan pun mengatur ini, sehingga ia bisa mendapatkan lebih banyak berita dengan lebih cepat. Kamu menyebutkan alam dewa kuno sebelumnya? Tahukah Anda di mana alam dewa kuno berada? Maka selesaikan pengaturannya dengan cepat. Xiaoyan pun kini hanya tinggal bersama beberapa orang di sekitarnya. Ada juga beberapa dewa abadi dari dunia kuno abadi dan iblis. Kemudian kali ini, dia mendatangi Feng Xiu lagi dan bertanya,
dan inilah yang paling dikhawatirkan Xiaoyan saat ini. Di manakah dunia para dewa kuno? Apakah sang ratu benar-benar menghilang? Sebenarnya kami juga tidak tahu. Saya baru saja mendengar bahwa para dewa kuno terlibat di dalamnya sebelumnya, mereka menghadapi Taiksu secara langsung. Tetapi bintang menyukai kita, jadi saya ingin melindungi diri saya sendiri. Tapi saya tidak pernah berpikir Taiksu datang tanpa peringatan apapun dan hampir memusnahkan kita semua. Melihat bintang besar yang hancur, meskipun bintang ini pada akhirnya terselamatkan, tapi bintang ini hampir musnah dan sebagian besar kota hancur. Manusia atau praktisi pasti tidak tahan dengan kegelapan yang pekat. Di bawah penutupnya, manusia berubah menjadi kabut darah hampir seketika. Meskipun saya tidak tahu apa yang ditanyakan senior kepada saya, tapi saya punya peta bintang di sini dan akurasinya masih sangat tinggi. Hanya saja beberapa bintang telah menjadi bintang yang tidak berguna. Feng Xiu sangat pintar, lalu segera terlihat jelas bahwa Xiaoyan dan yang lainnya baru saja masuk ke sini, jadi mereka berada di wilayah yang tidak diketahui. Jadi mengirim peta bintang adalah pilihan terbaik. Dan itu juga merupakan hal terpenting bagi Xiaoyan. Dipandu oleh grafik bintang, setidaknya bisa menghindari banyak jalan memutar. 3 bersaudara dari keluarga Tu, pernahkah kamu mendengar sesuatu? Xiaoyan bertanya. Ketika saya mendengar judul ini, ekspresi Feng Xiu jelas kaku. Tentu mereka dikatakan telah membantai ribuan bintang, bahkan memaksa kembali orang-orang kuat dari dunia para dewa kuno. Selama mereka menarik perhatian, mereka bahkan tidak perlu waktu ibarat menunggu sebatang dupa pun. Ia dapat memusnahkan semua makhluk hidup di sebuah bintang, kemudian hilangkan kekuatan bintang-bintangnya. Feng Xiu berkata dengan sungguh-sungguh, dan kali ini bukan ketiga Tu bersaudara. Itu cukup untuk melenyapkan sebuah bintang, dan kekuatan Taiksu yang berhasil adalah taktik laut manusia. Ini adalah taktik yang luar biasa, dan dengan bantuan Void God Armor, sulit untuk dihadapi. Apakah mereka punya benteng? Xiaoyan terus bertanya. Feng Xiu segera menunjuk ke suatu area di peta bintang. Alasan kenapa aku tahu, hanya karena jaraknya sangat dekat. Depiangna adalah invasi mereka tidak serta-merta membersihkan wilayah sekitar, tapi invasi yang tidak teratur, maka ini sulit dipahami. Feng Xiu juga sangat bingung, karena jelas mereka berada di Nihilitium Timur, dan secara alami, mereka memiliki pengetahuan tentang bahaya. Bawalah orang-orangmu bersamamu, dan ikutlah dengan kami. Bintang ini tidak lagi aman, dan bala bantuan Taiksu akan segera tiba. Xiaoyan pun masih mengetahui sesuatu tentang Taiksu, maka mereka tidak lagi menginap di Fast Star, dan harus pergi secepatnya. Jadi sepertinya, Taiksu ingin membuat medan perang kacau dengan cara ini, lalu membubarkan kekuatan konfrontasi. Jadi mereka tidak akan menghadapi banyak musuh yang kuat jika kita harus bertarung secara terpisah, karena keunggulan Taiksu bahkan lebih besar lagi. Saya tidak tahu siapa pemimpin Taiksu yang mampu masuk mendahului kekuatan terdepan dan berhasil menerobos kekosongan di Laut Barat, jadi dia jelas bukan orang yang sederhana. Meskipun Laut Barat telah menjadi kehampaan, sang ratu tentu tidak tinggal diam selama periode ini. Medan perang itu seperti permainan catur, menang atau kalah dalam permainan catur, selain kekuatannya sendiri, diantaranya yang bisa menyegel kemenangan atau kekalahan itu pemain catur sendiri. Tidak lama setelah Xiaoyan dan yang lainnya meninggalkan Fast Star, 2 kapal dewa palsu tiba, dan saat ini bintang besar itu kosong dari manusia, dan itu pasti dilakukan oleh para dewa kuno. Angkat bintang ini. Nihilitium Timur sangat besar, terlalu lemah untuk bersembunyi di dalamnya. Bahkan di dunia besar tertentu, ruang ini telah berubah total. Bangunan-bangunan di dalamnya semuanya berubah menjadi bentuk hitam dan teratur. Laporkan kepada Yang Mulia Pangeran Kedua, Q Lord mengirim Chu Qiantai, mendiang raja, untuk datang membantu, dan pasti ketiga putri juga akan tiba di dalam batas. Di antara olah terbesar, lampu biru berkedip di sini, ini persis seperti peta bintang dari seluruh pergerakan ketiadaan ke arah timur, dan bisa terlihat dengan jelas keberadaan setiap bintang.